Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan plugin terbaru kita, yaitu plugin bank transfer atau bank transfer untuk Fluent Form ya. Jadi di sini kita langsung saja ke teman-teman yang sudah punya plugin bank transfer untuk Fluent Form bisa langsung diinstal. Jika belum punya bisa apa namanya, silakan langsung untuk membeli di indoedon.net segitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih beberapa produk dari Indoedon. Nah, oke, kita lanjutkan. Di sini saya sudah menginstal dan otomatis mengaktifasinya. Kalau sudah mengaktifasi, biasanya di sini bukan biasanya sih, tapi di sini akan muncul lisensi bank transfer. Ini ya, lisensi FF Bank Transfer seperti ini. Nah, itu diklik untuk kita mengaktifkan lisensinya. Di sini saya coba untuk ambil lisensinya. Oke. Nah, seperti ini. Lisensi ini diambil dari halaman akun saya ya di Indoeden ya. Jadi perlu apa namanya? Ya pastinya perlu berlangganan dulu atau membeli produknya dulu gitu ya. Nah, kalau sudah aktif seperti ini, kita akan melihat beberapa menu ya, melihat ada menu lagi di atasnya lisensi di sini. Nah, di sini akan ada menu bank transfer. Ini nanti fungsinya untuk apa namanya? Melihat data pelanggan ya, data transaksi yang khusus untuk bank transfer. Nah, di sini nanti ada nama formnya, jadi semua form akan jadi satu di sini. Semua form akan jadi satu di sini yang menggunakan metode bank transfer. Jadi semuanya kita handle di sini semuanya. Nah, kedepannya nanti untuk Duitku, Tripay dan juga Mitrans untuk Fluent Form akan kita kita buatkan seperti ini juga, yang khusus untuk setiap setiap apa namanya payment gateway-nya masing-masing, gitu. Nah, di sini nanti untuk, data transaksi ini bisa kita, lihat bukti pembayaran di sini. Nah, ada bukti pembayaran, kita cek, kalau sudah cocok bisa kita klik tandai lunas atau mungkin, jika tidak cocok atau tidak sesuai bukti pembayarannya bisa diklik tolak seperti ini. Nah, misalkan di sini kalau kita klik tandai lunas, nah dia akan berubah otomatis menjadi lunas di sini. Nah, di sini akan berubah menjadi lunas. Kalau kita tolak di sini, oh ya, berubah menjadi lunas sekaligus akan, mengirim pesan WhatsApp. Ya, akan mengirim pesan WhatsApp tentang, pembayarannya diterima. Dan kalau ditolak di sini, nah kita akan disuruh memberikan alasan kenapa penolakan itu dilakukan. Misalkan, apa, bukti hasil editan. Nah, ini kan kadang-kadang ada orang nakal yang suka ngedit bukti gitu ya, belum transfer tapi ngedit bukti dikirim. Nah, di sini kita kirim, lalu di sini akan otomatis menjadi ditolak. Sini. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti user akan mendapatkan ini juga apa namanya? Pesan juga. Nah, ini tadi untuk ini apa namanya? Pembayarannya. Kalau yang ini, nah ini mohon maaf, konfirmasi pembayaran Anda untuk invoice ini tidak dapat kami validasi. Alasannya karena bukti hasil editan, gitu ya. Tadi yang kita masukkan tadi. Nah, ini adalah list data transaksi menggunakan metode apa tadi namanya? Bank transfer gitu ya. Lalu kita masuk ke settingannya aja ya. Jadi di sini kita masuk ke global setting. Nah, seperti plugin yang lain kita setting juga pada apa namanya di global setting di menu payment method. Nah, di sini payment setting lalu di payment method. Nah, di sini ada pilihan bank transfer. Di sini kita pilih bank transfer.
Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, nanti kita bisa aktifkan terlebih dahulu. Lalu pilihan yang pertama yaitu adalah halaman detail pesanan. Nah, nanti ini adalah daftar halaman yang kita punya. Nah, ini otomatis masuk ke sini. Kita tinggal pilih saja daftarnya mana, halaman mana yang kita gunakan sebagai detail pesanan gitu ya. Detail pesanan ini nantinya setelah mengisi form itu akan diarahkan ke halaman detail pesanan ini. Maka kita perlu membuatnya terlebih dahulu. Nah, pastikan di dalam halaman detail pesanan tadi kita berikan shortcode ini FF manual order details. Nah, kita tambahkan ini sehingga nanti akan menampilkan order detailsnya gitu. Lalu kalau sudah membuat page-nya, membuat halamannya bisa kita klik di detail pesanan. Kita kita klik di page yang kita buat ya, namanya nggak harus detail pesanan ya, tapi apapun yang penting ada source code-nya gitu. Lalu selanjutnya ini adalah rekening. Nah, ini kita panjangkan dulu. Nah, untuk rekening di sini formatnya adalah nama rekening nama banknya, lalu kita pisahkan dengan titik koma. Setelah titik koma baru kita tambahkan nomor rekeningnya, setelah nomor rekening titik koma lagi, lalu pemegang rekeningnya. Ya, nama pemilik rekening. Nah, di situ kita pisahkan dengan titik koma. Bank, rekening, nama pemilik rekening. Nah, kalau punya lebih dari dua atau lebih dari satu, maka di situ setiap rekening itu kita pisahkan dengan baris. Ya, misalkan kalau mau punya tiga, maka kita enter saja. Kita tambahkan di bawahnya yaitu BRI titik koma 1234566. Nah, seperti ini. Lalu namanya misalkan Trio Maulana. Nah, seperti ini. Ya, kita pisahkan seperti ini. Per baris ini per rekening. Kalau sudah rekeningnya sudah kita atur, selanjutnya di sini ada pengaturan kode unik pembayaran. Nah, kode unik pembayaran ini bisa kita aktifkan atau tidak terserah teman-teman. Fungsi dari kode unik ini itu adalah untuk memberikan kode di belakang pembayaran ya, kode di belakang pembayaran. Misalkan total pembayarannya adalah 200.000 misalkan. Maka untuk ngecek itu pembayaran dari akun dari siapa, kita bisa ngecek dari tiga digit uniknya di belakang itu. Misalkan Eee, ada tik ada 3 orang yang ngirim dengan nominal 200.000. Nah, untuk ngeceknya kan nanti kita perlu ngecek nama, kita perlu ngecek ini. Nah, untuk lebih mudahnya kita bisa menambahkan 3 digit tadi. Nah, di situ nanti misalkan si A itu 3 digit 200.000, 200.123, yang satunya lagi 200.321, yang satunya lagi 200.231. Nah, itu kan berbeda-beda. Kita tinggal ngecek datanya saja, ngecek 3 digitnya saja, gitu. Lalu selanjutnya ada pemetaan kolom nama pelanggan. Nah, kalau kok pemetaan nama ini dan juga ada pemetaan nomor telepon, ini kita masukkan name atribut ya, atribut name-nya di setiap di kolom. Jadi fungsinya adalah ini nantinya nama dan juga kolom telepon ini yang akan kita gunakan sebagai data untuk mengirim WhatsApp. Ya, ini data sekunder tapi ya. Nah, artinya data sekunder itu seperti apa? Di sistem, kita akan mengambil nama itu dari pengguna yang login. Nah, masalahnya kadang kita tidak membuat form untuk yang login saja. Kita buat form yang usernya tidak login, maka kita perlu menyiapkan kolom kolom nama sendiri dan juga kolom nomor telepon gitu. Sehingga kita perlu memberikan kolom tersebut dan masukkan nama kolomnya di sini, atribut kolom di sini. Nah, kalau teman-teman punya banyak form, ya punya banyak form dengan otomatis setiap form punya kolom nama dan kolom telepon masing-masing, maka pastikan nama atributnya juga tetap sama ya, konsisten digunakan supaya apa? Supaya tetap bisa digunakan gitu. Tetap sama-sama tersinkronisasi. Nah, selanjutnya di bawah lagi di sini ada pengaturan notifikasi WhatsApp. Nah, untuk saat ini yang kita gunakan adalah Fonte ya.
tidak menutup kemungkinan nanti kita akan menambahkan untuk beberapa provider yang lain atau WhatsApp gateway yang lain, tapi untuk saat ini kita menggunakan yang Fonte dulu. Kalau mau diaktifkan, diaktifkan, kalau tidak tinggal kita klik tidak aktif. Nah, di sini kita aktifkan Fonte, lalu kita tinggal masukkan token Fonte, kita masukkan di sini. Lalu di sini template pesan WhatsApp. Nah, template pesan WhatsApp ini bisa dicek di sini untuk placeholder-nya. Kalau mau memanggil nama pelanggan tinggal ditambahkan variabel nama pelanggan atau mungkin beberapa yang lain, total pembayaran, nomor invoice dan juga daftar rekening. Nah, bisa ditambahkan di situ. Atau kalau teman-teman mau mau apa namanya? Mencari template, nah teman-teman bisa cek di blog kami atau mungkin buka dokumentasi nanti akan ada link ke template apa namanya? Pesan WhatsApp gitu ya. Lalu di sini adalah nomor WhatsApp admin. Nah, nomor WhatsApp admin ini fungsinya untuk apa namanya? Untuk menginformasikan kepada admin ketika ada pelanggan yang mengkonfirmasi pembayaran gitu, supaya admin bisa segera ngecek data pembayarannya di dashboard-nya gitu. Nah, di sini kita belum mengirimkan bukti pembayarannya ke WhatsApp langsung karena untuk Fonte ini kita targetkan untuk yang gratis terlebih dahulu. Nah, masalahnya yang gratis kita belum bisa mengirimkan attachment sehingga di sini kita menggunakan teks dulu untuk pengecekannya langsung di apa, di dashboard ya, di ini tadi, di list bank transfer tadi, data data transaksi tadi. Nah, kalau sudah kita save di sini dan kalau sudah kita masuk ke form. Ya, kita coba untuk masuk ke form di sini. Teman-teman bisa buat form baru. Nah, di sini saya akan contohkan dengan form yang sudah ada. Nah, seperti ini, kita edit. Oke. Nah, di sini seperti tadi yang saya sampaikan, untuk bisa mengirim WhatsApp dan bisa menggunakan variabel nama, khususnya apalagi yang user yang tidak login, maka perlu kita menambahkan kolom ini tadi. Nah, tadi pemetaan kolom tadi, atribut name itu yang mana? Atribut name itu yang ada di sini. Advanced option. Nah, di sini ada name atribut. Nah, inilah yang kita masukkan ke dalam kolom ini tadi. Nah, ini ya. Lalu yang font juga sama di sini, advanced option. Nah, dan name attribute kita copy di sini, kita tambahkan di sini. Nah, artinya nanti nama dan telepon itu diambil dari field ini nantinya gitu. Selanjutnya kita tambahkan seperti ini. Ini saya gunakan template dari apa Fluent Form-nya dan terlebih ya yang terpenting teman-teman ketika kita menggunakan apa namanya mau membuat sebuah form yang support dengan payment method pembayaran, maka kita perlu menambahkan, apa namanya, input field-nya itu yang payment field juga. Jangan menggunakan general field, ya. Jadi jangan hanya menggunakan general field, jadi kita perlu menggunakan payment field supaya data-datanya bisa terekam dengan sebagai transaksi. Karena kalau kita menggunakan general field, data-datanya akan terekam sebagai sebagai apa namanya, submission biasa, gitu. Jadi misalkan di sini, ini adalah payment item. Nah, ini payment item. Sebenarnya kalau kita mau menggunakan general field juga bisa menggunakan checkbox. Nah, kita juga bisa. Tapi di sini kita kebutuhannya untuk payment ya, jadi kita perlu itu. Oke, kalau sudah di sini yang terpenting yaitu adalah di payment methodnya di sini. Nah, kita bisa klik centang payment methodnya lalu namanya bisa kita ganti. Ya terserah sesuai. Kalau di sini saya tidak ganti. Lalu kita save dan kita klik preview desain dulu. Nah, kita cek. Nah, sekarang kita akan contohkan. Di sini akan saya contohkan di sini. Oke. Lalu kita tambahkan kuantitinya 2. Nah, di sini. Nah, nanti ini adalah total pembayaran aslinya. Nanti ketika di pembayaran ini akan ditambahkan 3 digit angka unik ya. Nah, kalau sudah di sini kita akan klik bayar, maka kita akan diarahkan ke halaman detail pesanan gitu.
Nah, kita diarahkan ke detail pesanan. Nanti di sini status ini akan sesuai dengan status pembayaran dari status transaksi di payment-nya di apa di Fluent Form-nya. Lalu di sini ada beberapa rekening bank yang bisa kita salin di sini. Nah, kita bisa salin langsung. Kalau sudah melakukan transaksi, sudah melakukan transfer, dan kita bisa melakukan konfirmasi pembayaran. Oh ya, ini tadi kita lihat di sini ada angka uniknya di sini. Ya, ada angka uniknya untuk kita ngecek supaya lebih mudah pengecekannya. Nah, kalau sudah kita bisa melakukan transfer. Oh ya, ketika detail pesanan ini di-render atau ketika form tadi di-submit, maka kita akan mendapatkan apa namanya ini. Nah, nih barusan kita dapatkan masuk. Terima kasih WhatsApp-nya ya. Halo, terima kasih formulirnya. Mohon selesaikan pembayaran sebesar. Nah, ini sama ya. Nah, ini ya. 1080 994 ini 180 994 ini ya. Lalu di sini juga ada link untuk ini, link checkout-nya. Link ini juga sama seperti link ini, detail pembayaran. Nah, kalau sudah melakukan pembayaran, bisa kita masukkan konfirmasi pembayaran di sini. Misalkan konfirmasi pembayaran, di sini kita gunakan, oke, contoh aja, kita kirim. Oke, nah kalau sudah kita kirim di sini, maka akan muncul, eee, kita akan mendapatkan notifikasi admin. Nah, ini kita mendapatkan notifikasi admin. Ada konfirmasi pembayaran baru. Nah, ini angkanya sesuai tadi dengan detail pengirimnya siapa, gitu ya. Lalu kita cek di bank transfer. Kita cek di bank transfer di sini. Oke. Nah, ini yang barusan kita lakukan, apa namanya, kita lakukan tadi sesuai total pembayarannya. Kita bisa melihat bukti pembayarannya. Kalau bukti pembayaran sudah cocok, kita bisa klik tandai lunas atau bisa kita tolak. Kita coba klik tandai lunas dulu. Nah, oke, di sini statusnya sudah lunas. Lalu kita coba cek di detail payment tadi. Kita refresh. Ya, kita refresh. Nah, ketika pembayaran sudah lunas, maka di sini akan mendapatkan informasi pembayaran lunas. Nah, jadi kita nggak bisa ngirim-ngirim lagi gitu ya, karena memang sudah lunas gitu. Nah, kalau kalau ditolak bagaimana? Kalau ditolak, apa namanya? Kita bisa misalkan di sini saya coba untuk merubah penolakan dulu ya. Saya tolak dulu. Saya ambil dari entries payment di sini. Oke. Nah, di sini kita cek, kita coba ganti dulu jadi tolak ya, atau failed. Nah, ketika ditolak di sini itu transaksi itu akan menjadi failed ya. Di apa di Fluent Form-nya menjadi failed. Confirm. Kalau sudah dikonfirmasi, kita coba untuk nah, sudah ditolak, kita coba cek lagi apakah nah, di sini ini apa namanya? Detail order jika ada penolakan. Jadi gini, ditolak atau gagal, gini ya. Baik, kurang lebih seperti itu untuk pengaturan dari bank transfer ini. Nah, teman-teman bisa cek di mana? Teman-teman bisa cek bentar-bentar. Nah, di dokumentasi untuk lebih lengkapnya lagi. Di sini di FF Bank Transfer. Nah, di sini insya Allah sudah lengkap, tinggal ngecek lagi. Kalau mau template template WhatsApp bisa klik di sini di bagian paling bawah. Klik di sini. Nah, di sini ada beberapa template yang bisa digunakan. Gitu ya, sudah kita sediakan semuanya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.